Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sparta, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan menjelaskan chapter 8 mengenai Valuation of Inventories, a Cost Basic Approach. Perkenalkan, nama saya Ruth Natasha Firasida Butar dengan NIM 2024-12-11048 dan teman saya. Kenalkan, nama saya Sylviana Zilianti Burpakpahan dengan NIM 2024 12 11 052. Penilaian persediaan pendekatan berbasis biaya. Bab ini akan membahas secara komprehensif bagaimana menetapkan biaya persediaan dan bagaimana menilai persediaan pada laporan keuangan. Kami akan mencakup klarifikasi persediaan, biaya yang termasuk dan dikecualikan, sistem pencatatan persediaan, asumsi arus biaya, penurunan nilai, metode estimasi, isu khusus, dan pengungkapan yang diperlukan. Mengapa topik ini penting? Karena persediaan adalah salah satu aset yang besar yang dimiliki perusahaan, terutama perusahaan dagang dan manufaktur. Kesalahan dalam menilai persediaan yang akan berdampak langsung pada laporan laba rugi, neraca, bahkan bisa menyesatkan pengambilan keputusan. Di bab ini kita akan belajar mulai dari definisi persediaan, klasifikasi, biaya yang termasuk, sistem pencatatan, metode penilaian seperti FIFO, LIFO, rata-rata, hingga isu khusus seperti LCNRF, metode estimasi, dampak kesalahan, dan perbedaan IFRS serta USGAAP. Jadi mari kita bahas secara detail dan menyeluruh. Definisi dan klasifikasi persediaan. Persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, atau dalam bentuk bahan yang akan digunakan dalam produksi. Klasifikasi persediaan bervariasi tergantung jenis perusahaan. Yang pertama, perusahaan dagang hanya memiliki merchandise inventory atau persediaan barang jadi untuk dijual kembali. Yang kedua, ada perusahaan manufaktur memiliki klasifikasi yang lebih kompleks. Yang pertama ada raw material, bahan mentah yang belum diproses. Ada work in process, barang dalam proses produksi, mengandung bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang ketiga ada finished good, barang yang sudah selesai diproduksi dan siap dijual. Pemahaman klasifikasi ini sangat penting karena mempengaruhi cara pencatatan dan pelaporan persediaan dalam laporan keuangan. Pada slide ini kita akan membahas tentang definisi dan klasifikasi persediaan. Persediaan adalah salah satu aset paling penting dalam perusahaan karena persediaan inilah yang nantinya akan dijual atau dipakai dalam proses produksi. Menurut akuntansi, persediaan adalah aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, berada dalam proses produksi untuk dijual, atau dalam bentuk badan yang akan digunakan dalam produksi. Klasifikasi persediaan berbeda-beda tergantung jenis perusahaan. Kalau perusahaan dagang, persediaan biasanya sederhana, yaitu barang dagangan yang siap dijual kembali. Contohnya supermarket yang menjual sabun, minyak goreng, dan produk lain. Semua itu adalah merchandise inventory. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, klasifikasi persediaannya lebih kompleks. Ada 3 jenis utama. Pertama ada raw materials atau bahan baku, yaitu bahan mentah yang belum diproses, misalnya besi untuk membuat mobil atau kain untuk membuat pakaian. Yang kedua ada work in process atau barang dalam proses, yaitu barang yang sedang dikerjakan dan sudah mengandung biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Ketiga ada finished good atau barang jadi, yaitu produk yang sudah selesai diproduksi dan siap dijual. Pemahaman mengenai klasifikasi sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana perusahaan mencatat, melaporkan, dan menilai persediaan di laporan keuangan. Biaya yang termasuk dan tidak termasuk dalam persediaan. Biaya yang dimaksudkan atau cost of inventory. Semua biaya yang diperlukan untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi saat ini. Yang pertama ada harga pembelian, yang kedua ada biaya masuk, pajak pembelian yang tidak dapat diklaim, dan biaya impor. Yang ketiga ada biaya pengiriman masuk jika ditanggung pembeli. Yang keempat ada biaya pengolahan dan penyiapan. Yang kelima ada biaya konversi.
Lalu ada biaya yang tidak dimasukkan, biaya yang tidak berkaitan langsung dengan perolehan atau persiapan persediaan. Yang pertama ada biaya pemasaran, penjualan dan distribusi keluar. Yang ketiga ada beban umum dan administrasi yang tidak berkaitan langsung. Dan yang ketiga ada biaya pemborosan abnormal atau penyimpangan produksi tidak normal. Nah, sekarang kita masuk ke topik biaya persediaan. Pertanyaan utama adalah biaya apa saja yang boleh dimasukkan sebagai harga pokok persediaan dan biaya mana yang harus dikeluarkan. Semua biaya yang diperlukan untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi siap untuk dijual harus dimasukkan ke dalam harga pokok persediaan. Misalnya, harga beli dari pemasok, biaya masuk, pajak pembelian yang tidak bisa diklaim, biaya impor, biaya angkut masuk atau freight-in, serta biaya konversi, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan alokasi overhead pabrik. Sebagai contoh, jika perusahaan membeli barang seharga 10 juta, kemudian membayar ongkos kirim sebesar 200.000, serta pajak impor sebesar 300.000, maka total biaya yang masuk ke persediaan adalah 10.500.000. Semua biaya ini membuat barang siap berada di gudang. Tapi ada juga biaya yang tidak boleh dimasukkan. Contohnya biaya iklan untuk memasarkan produk, biaya distribusi keluar atau ongkos kirim ke pelanggan, beban umum dan administrasi yang tidak terkait langsung, serta biaya pemborosan abnormal. Jadi, intinya hanya biaya yang benar-benar membuat barang siap dijual dan yang masuk ke persediaan, sedangkan biaya setelah barang sudah siap dijual masuk ke kategori beban periode. Sistem pencatatan persediaan perpetual versus periode. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem utama, yaitu sistem perpetual dan sistem periode. Pada sistem perpetual, setiap transaksi yang terjadi langsung dicatat dalam akun inventory. Jadi, setiap pembelian akan menambah saldo inventory, dan dari setiap penjualan langsung mengurangi inventory sekaligus mencatat COGS. Dengan kata lain, data persediaan selalu update setiap saat. Sistem ini sangat cocok jika menggunakan komputerisasi atau software akuntansi modern. Contohnya, kalau perusahaan membeli 1.000 unit barang seharga 10.000 per unit, maka langsung dicatat debit inventory sebesar 10 juta, kreditnya account payable sebesar 10 juta. Kalau ada biaya kirim langsung sebesar 200.000, maka debit inventory sebesar 200.000, kredit cashnya 200.000. Lalu kalau perusahaan menjual 300 unit dengan harga 50.000 per unit, maka ada dua pencatatan. Pertama untuk pendapatan, debitnya account receivable sebesar 15 juta dan kreditnya sales sebesar 15 juta. Kedua untuk harga pokok, debitnya COGS sebesar 3 juta dan kreditnya inventory sebesar 3 juta. Sedangkan pada sistem periodik, pencatatan lebih sederhana di awal, tapi perhitungan dilakukan di akhir periode. Semua pembelian dicatat ke akun purchase, bukan inventory. Kemudian di akhir periode dilakukan perhitungan fisik persediaan untuk mengetahui ending inventory. Rumusnya adalah COGS sama dengan beginning inventory ditambah net purchase dikurang ending inventory. Sebagai contoh, yang pertama, pembelian kredit barang, langsung saja. Debitnya purchase sebesar 10 juta dan kreditnya account payable sebesar 10 juta. Sedangkan pada akhir periode, hitung ending inventory secara fisik. Misalnya 2.100.000. Tutup akun purchase dan hitung COGS. Debit inventory ending sebesar 2.100.000 dengan jurnal debit COGS sebagai perhitungan sebesar X, kreditnya purchase sebesar 10 juta dengan kredit inventory beginning sebesar Y. Jadi, sistem perpetual lebih detail dan real time. Sedangkan sistem periodik lebih sederhana tetapi membutuhkan hitung fisik di akhir periode. Dalam akuntansi ada pertanyaan penting kalau kita menjual barang. Barang mana yang dianggap terjual lebih dulu? Untuk menjawab itu digunakan yang namanya asumsi aliran biaya.
atau cost flow assumption. Metode ini menentukan bagaimana biaya persediaan dialokasikan ke COGS dan persediaan akhir. Ada 4 metode utama. Pertama, FIFO atau first in, first out, yaitu barang yang pertama masuk dianggap terjual lebih dulu. Metode ini cocok dengan barang yang mudah rusak atau kadaluarsa, misalnya susu. Pada kondisi inflasi, FIFO menghasilkan harga pokok penjualan lebih rendah, laba bersih lebih tinggi, dan ending inventory lebih mendekati harga pasar saat ini. Kedua ada LIFO atau last in, first out, yaitu barang yang terakhir masuk dianggap terjual lebih dulu. Metode ini cocok dengan barang seperti pasir atau batu yang diambil dari tumpukan paling atas. Dalam inflasi, LIFO membuat harga pokok lebih tinggi, laba bersih lebih rendah, dan otomatis pajak lebih rendah. Tapi perlu dicatat, LIFO dilarang oleh IFRS meski masih diperbolehkan dalam USGAAP. Ketiga ada average atau biaya rata-rata. Setiap unit dianggap punya harga rata-rata, sehingga baik COGS maupun ending inventory dihitung dari rata-rata biaya. Yang keempat ada specific identification, yaitu metode khusus di mana setiap unit persediaan bisa diidentifikasi biayanya secara spesifik. Biasanya dipakai untuk barang bernilai tinggi seperti mobil, perhiasan, atau barang koleksi. Jadi perusahaan bebas memilih metode, tetapi harus konsisten dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Sekarang kita lihat contoh numerik supaya lebih jelas. Pada data persediaan awal 100 unit dikali Rp1.000, lalu beli 200 unit dikali Rp12 sama dengan 400 ya. Dan dibeli 150 unit dikali 14 sama dengan 2.100. Total barang tersedia adalah 450 unit dengan nilai 5.500. Dari total ini perusahaan menjual 300 unit sehingga tersisa 150 unit. Kalau pakai FIFO yang dijual adalah 100 unit dikali Rp10 dan 200 unit dikali Rp12, sehingga total COGS adalah 3.400. Persediaan akhir 150 unit berarti sisa dari pembelian terakhir, yaitu 150 unit dikali 14 sama dengan 2.100. Kalau pakai LIFO yang dijual adalah 150 unit dikali 14 dan 150 unit dikali 12, sehingga total COGS adalah 3.900. Persediaan akhir berarti sisa 100 unit dikali 10 dan 50 unit dikali 12. Totalnya 1.600. Kalau pakai average, biaya rata-rata per unit adalah 5.500 dibagi 450 sama dengan 12,22. Maka COGS untuk 300 unit adalah 3.666,7. Dan persediaan akhir 150 unit adalah 1.833,3. Dari sini kita bisa lihat metode yang berbeda memberikan hasil COGS dan laba yang berbeda. Padahal barang fisiknya sama. Inilah pentingnya pemilihan metode penilaian persediaan. Lower of cost and net releasable value atau LCNRF. Konsep ini memastikan bahwa persediaan tidak dicatat melebihi nilai yang dapat direalisasikan. IFRS atau IAS 2, persediaan diukur pada nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto atau NRF. NRF sama dengan harga jual estimasi dikurang biaya penyelesaian estimasi, dikurang biaya penjualan estimasi. Jika NRF lebih kecil dari biaya, lakukan write down ke NRF. IFRS mengizinkan reversal write down jika NRF meningkat di periode berikutnya atau tidak melebihi biaya awal. Lalu ada USGAAP menggunakan konsep tradisional Lower of Cost of Market atau LCM dengan definisi pasar yang spesifik untuk metode LIFO atau retail. GAAP umumnya tidak mengizinkan reversal write down. Contoh jurnal write down.
Misalnya 1000 unit, biaya per unitnya Rp50, totalnya Rp50.000. NRF per unit Rp45, totalnya Rp45.000. Penurunan nilai sebesar Rp5.000. Maka jurnalnya debit loss on inventory write-down expense pada inventory sebesar Rp5.000. Jika IFRS dan NRF naik kembali, misalnya ke Rp52 per unit, dan reversal diperbolehkan, pemulihan sebesar maksimal penurunan di awal diakui. Jika NRF sekarang 52 dikali 1000, maka menghasilkan 52.000. Ini lebih tinggi dari NRF sebelumnya atau sebesar 45.000. Namun pemulihan tidak dapat melebihi kos awal. Jurnal contoh mengakui pemulihan sebesar 5.000. Maka debitnya inventory sebesar 5.000, dan pada kredit gain reversal of inventory write-down atau other income sebesar 5.000. Atau secara praktis mengkredit akun expense yang semula dibebankan. Pada slide ini kita akan membahas konsep LC, NRF atau lower of cost and net realizable value. Prinsip akuntansi mengatur bahwa persediaan harus dicatat pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau harga pasar yang bisa direalisasikan, yang kita sebut sebagai NRF. Tujuannya adalah agar persediaan tidak dicatat melebihi nilai yang dapat dihasilkan saat dijual. NRF dihitung sebagai harga jual estimasi, dikurangi biaya penyelesaian dan biaya penjualan. Jika NRF lebih rendah dari biaya, maka dilakukan penurunan nilai persediaan. Mari kita lihat contoh sebuah perusahaan memiliki 1000 unit persediaan dengan biaya per unit Rp50. Jadi totalnya sebesar Rp50.000. Ternyata harga jual turun sehingga NRF per unit hanya Rp45. Totalnya Rp45.000. Karena NRF lebih rendah, maka harus dicatat penurunan nilai sebesar Rp5.000. Jurnalnya adalah debit loss on inventory write-down sebesar Rp5.000 dan kredit inventory-nya sebesar Rp5.000. Jika kemudian harga pasar naik lagi, misalnya NRF menjadi Rp52.000, IFRS memperbolehkan adanya reversal write-down sampai batas maksimal penurunan awal. Artinya perusahaan boleh mengembalikan kerugian sebesar Rp5.000, tetapi tidak boleh lebih tinggi dari biaya awal. Jurnalnya adalah debit inventory sebesar Rp5.000, credit reversal of inventory write-down sebesar Rp5.000. Namun di bawah USGAAP, reversal ini tidak diperbolehkan, jadi hanya IFRS yang memperbolehkannya. Kesimpulan, LCNRF menjaga agar persediaan tidak overstate dan memberikan perlindungan pada laporan keuangan. Metode estimasi persediaan. Metode laba kotor atau gross profit method. Langkah-langkahnya yang pertama, hitung goods available of sale at cost sama dengan beginning inventory ditambah purchase. Yang kedua, estimasi gross profit rate, misalnya 40% dari penjualan berdasarkan data historis. Yang ketiga, estimasi COGS sama dengan net sales dikali 1 dikurang gross profit rate. Yang keempat, estimasi ending inventory sama dengan goods available dikurang estimasi COGS. Keterbatasan bukan penggantian hitung fisik, akurasi bergantung pada stabilitas tingkat laba kotor. Contoh singkat, beginning inventory sebesar 5.000, purchase 20.000, maka goods available-nya sebesar 25.000 dari 5.000 ditambah 20.000. Lalu ada net sales sebesar 18.000, gross profit rate sebesar 30%, maka COGS estimate-nya sebesar 18.000 dikali 1 dikurang 0,30. Sama dengan 18.000 dikali 0,70 sama dengan 12.600. Ending inventory sama dengan 25.000 dikurang 12.600, maka hasilnya 12.400. Metode persediaan retail
atau Retail Inventory Method. Sering digunakan oleh retail dengan daftar harga eceran, mengkonversi nilai persediaan pada harga eceran ke biaya menggunakan resiko cost to retail. Biaya data yang dibutuhkan beginning inventory, cost dan retail, purchase, cost dan retail, net markups dan atau markdowns, net sales retail, contohnya cost available for sale sebesar 50.000, retail available for sale, konvensional sebesar 77.000, cost to retail ratio sebesar 50.000 dibagi 77.000 menghasilkan 0,6493, ending inventory at retail 77.000 dikurang 50.000 sama dengan 27.000, ending inventory at cost 27.000 dikali 0,6493 sama dengan 17.532,5. Contoh lengkap, beginning cost 10.000, beginning retailnya 15.000, purchase cost 40.000, purchase retailnya 60.000, net markup 2.000, net markdown 1.000, net sales during period retail 50.000. Langkah perhitungan yang pertama, cost available for sale 10.000 ditambah 40.000 menjadi 5.000. Retail available for sale konvensional exclude markdown, beginning retail ditambah purchase retail dikurang net markup sama dengan 15.000 ditambah 60.000 ditambah 2.000 sama dengan 77.000. Yang ketiga adalah cost to retail ratio 50.000 dibagi 77.000 sama dengan 0,6493. Digunakan sebagai faktor konversi. Yang keempat ada ending inventory at retail sama dengan retail available dikurang net sales 77.000 dikurang 50.000 sama dengan 27.000. Yang kelima ada ending inventory at cost 27.000 dikali 0,6493 sama dengan 17.532,5. Seringkali perusahaan tidak dapat menghitung persediaan secara fisik, misalnya karena kebakaran, pencurian, atau transaksi terlalu banyak. Untuk itu digunakan metode estimasi yang paling umum adalah gross profit method dan retail inventory method. Yang pertama ada gross profit method. Caranya adalah dengan menghitung barang tersedia untuk dijual, yaitu beginning inventory, ditambah purchase. Kemudian ketika kita estimasi COGS berdasarkan penjualan, dikalikan dengan satu dikurangi gross profit rate. Setelah itu, ending inventory dapat dihitung dengan menggunakan COGS dari goods available. Contohnya seperti yang tadi, beginning inventory 5.000, purchase 20.000, jadi goods available-nya 25.000, net sales-nya 18.000, gross profit rate-nya 30.000, maka COGS 18.000 dikali 70%, and sama dengan 12.600. Ending inventory-nya sama dengan 25.000 dikurang 12.600. Menghasilkan ending inventory 12.400. Kedua, ada retail method. Metode ini digunakan oleh perusahaan retail dengan banyak jenis barang. Prinsipnya adalah mengkonversi nilai persediaan pada harga retail ke harga pokok dengan menggunakan rasio cost to retail. Contohnya, beginning inventory pada cost sebesar 10.000, retail 15.000, purchase cost 40.000, retail 60.000, ada markup sebesar 2.000, markdown sebesar 1.000, dan net sales sebesar 50.000. Maka cost available sama dengan 50.000, retail available sama dengan 15.000 ditambah 60.000 ditambah 2.000 sama dengan 77.000. Cost ending inventory at cost sama dengan 27.000 dikali 0,6493 sama dengan 17.532.
Jadi, metode estimasi ini praktis, bukan pengganti hitung fisik. Mereka hanya digunakan sementara sampai data fisik bisa diperoleh. Khusus dan perlakuan akuntansi persediaan. Yang pertama ada barang dalam perjalanan atau goods in transit. Kepemilikan ditentukan oleh FOB terms. Yang pertama ada FOB shipping point. Pembelian mencatat persediaan saat barang dikirim dari penjualan. Yang kedua ada FOB destination. Pembelian mencatat persediaan saat barang sampai di lokasi pembelian. Jurnal pembelian FOB shipping point, debitnya inventory pada kredit, account payable, atau cash. Yang kedua ada konsinyasi atau consignment. Consignor, pemilik atau pemilik barang tetap mencatat persediaan sampai barang terjual oleh consignee. Consignee hanya mencatat komisi atau fee dan kewajiban atas penjualan, tidak memasukkan barang ke inventory mereka. Yang ketiga ada diskon pembelian atau purchase discount, dapat dicatat dengan gross method atau mencatat pembelian penuh, diskon sebagai pengurangan. Atau net method, mencatat nilai neto setelah diskon, melalui beban jika diskon hilang. Yang keempat ada retur pembelian atau purchase returns and allowance. Jika pembeli mengembalikan barang, kurangi inventory perpetual atau purchase periodic dan account payable atau cash. Yang kelima ada kerugian normal versus abnormal, spoilage. Normal spoilage dibebankan ke COGS, abnormal spoilage dibebankan sebagai kerugian terpisah atau expense di periode terjadinya. Yang keenam ada alokasi overhead manufaktur, persediaan manufaktur atau WIP finished good, mengandung bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan alokasi overhead public. Overhead tetap dialokasikan berdasarkan kapasitas normal. Kelebihan kapasitas mengarah ke beban periode. Saya akan menjelaskan ulang. Slide ini menjelaskan isu-isu khusus dalam persediaan. Yang pertama, barang dalam perjalanan atau goods in transit. Kepemilikan barang ditentukan oleh syarat pengiriman atau FOB shipping point. Pembelian mencatat barang saat barang dikirim dari penjual. Kalau FOB destination, pembelian mencatat saat barang sampai di gudang pembeli. Yang kedua ada diskon pembeli. Yang kedua ada konsinyasi. Barang konsinyasi tetap menjadi milik pengirim atau konsinor sampai terjual, sehingga tidak dicatat sebagai persediaan oleh konsignor. Yang ketiga ada diskon pembelian. Ada dua metode pencatatan, gross method dan net method. Gross method mencatat pembelian penuh, lalu diskon sebagai pengurang. Net method langsung mencatat setelah diskon, dan jika diskon hilang, maka diakui sebagai beban. Lalu yang keempat ada retur pembelian. Jika pembeli mengembalikan barang, maka akun inventory atau purchase akan dikurangi. Yang kelima ada kerugian normal dan abnormal. Normal spoilage misalnya kerusakan kecil yang wajar dalam produksi dibebankan ke COGS. Abnormal spoilage misalnya kebakaran besar dibebankan sebagai kerugian yang terpisah. Lalu ada yang keenam, alokasi overhead manufaktur. Overhead tetap dialokasikan berdasarkan kapasitas normal. Jika produksi lebih sedikit, sisanya dianggap beban periode. Semua isu ini penting karena mempengaruhi cara perusahaan melaporkan jumlah persediaan dan laba. Dampak kesalahan persediaan dan pengungkapan. Dampak kesalahan persediaan antar periode. Kesalahan penghitungan ending inventory memengaruhi COGS dan laba bersih periode berjalan, serta berimbas pada periode berikutnya, atau efek akan terbalik. Contoh, tahun pertama ending inventory understate sebesar 4.000, COGS overstate sebesar 4.000, dan laba bersih understate sebesar 4.000. Tahun kedua, karena beginning inventory tahun kedua menjadi understate, maka COGS tahun kedua akan
understate dan laba bersih tahun kedua akan overstate sebesar 4.000. Efeknya saling meniadakan dalam 2 periode. Pengungkapan atau disclosures yang diperlukan standar akuntansi mengharuskan pengungkapan yang memadai mengenai persediaan termasuk yang pertama, metode penilaian persediaan yang digunakan ada FIFO, LIFO, weight average, dan specific identification. Yang kedua, ada jumlah persediaan yang dilaporkan untuk setiap kategori bahan baku, WIP, barang jadi, jika material. Yang ketiga, ada jumlah write-down ke NRV yang diakui dan reversal jika IFRS. Yang keempat, ada kebijakan akuntansi, kepentingan terkait pengukuran persediaan, misalnya perlakuan overhead. Yang kelima adalah ketentuan terkait barang yang diberikan sebagai jaminan, konsinyasi atau keterkaitan dengan pihak berrealisasi. Yang keenam ada informasi untuk menilai likuiditas dan likuiditas persediaan, misalnya umur persediaan dan obsolescence. Kesalahan dalam pencatatan persediaan bisa berdampak signifikan terhadap laporan keuangan. Jika ending inventory salah, maka COGS dan laba bersih juga akan salah. Misalnya, jika ending inventory tahun pertama understate, seperti yang tadi, sebesar 4.000, maka COGS overstate sebesar 4.000 dan laba bersih understate sebesar 4.000. Namun, di tahun kedua, karena beginning inventory understate, maka COGS understate dan laba bersih overstate sebesar 4.000. Dengan kata lain, efek kesalahan ini akan berbalik di tahun berikutnya, tetapi laporan tahunan masing-masing tetap salah. Selain itu, standar akuntansi mewajibkan adanya pengungkapan atau disclosure informasi yang harus diungkapkan antara lain metode penilaian persediaan yang digunakan, jumlah persediaan tiap kategori, jumlah breakdown ke NRV, kebijakan akuntansi terkait overhead, serta ketentuan persediaan yang dijadikan jaminan atau dalam konsinyasi. Dengan pengungkapan yang cukup, pengguna laporan keuangan dapat menilai likuiditas dan kualitas persediaan perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian internal dan prosedur fisik inventaris. Nah, tujuan utamanya adalah menjaga keberadaan, kondisi, dan nilai persediaan, serta mencegah kecurangan, kehilangan, dan kesalahan perhitungan. Berikut ada 3 cara pengendalian internal dan juga prosedur fisik inventaris. Yang pertama, ada pemisahan tugas. Yang kedua, ada pengamanan fisik. Dan yang ketiga, ada perhitungan fisik. Yuk kita bahas secara detail. Nah, tujuannya tadi, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu menjaga keamanan dan keakuratan persediaan, karena persediaan adalah aset penting dengan nilai besar dan rentan terhadap pencurian, kehilangan, atau salah catat. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai pemisahan tugas atau segregation of duties. Nah, 3 fungsi utama yang harus dipisah. Pertama, penerimaan barang itu adalah bagian gudang. Yang kedua, pencatatan transaksi itu bagian akuntansi. Dan yang ketiga, penyimpanan barang, bagian logistik ataupun staf gudang. Nah, tujuannya apa sih dari pemisahan tugas atau segregation of duties ini? Tujuannya ada 2. Yang pertama, mencegah kecurangan dan juga mencegah manipulasi data. Yang kedua, jika satu orang mengendalikan semuanya, maka sangat rawan terjadi penyimpangan karena tidak ada sistem pengawasan silang. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perhitungan fisik berkala atau stock opname. Apa sih itu stok opname atau perhitungan fisik berkala?
Stok opname adalah pengecekan langsung jumlah fisik barang di gudang. Itu dicocokkan dengan catatan akuntansi. Nah, biasanya stok opname atau perhitungan fisik berkala ini dilakukan secara tahunan, yaitu di akhir tahun, atau setiap bulan, ataupun setiap kuartal. Bisa juga gunakan cycle counting atau metode sampling stok harian atau berkala untuk efisiensi dan juga akurasi yang tinggi. Nah, apa sih manfaat dari perhitungan fisik ini? Yang pertama, kita akan mendapatkan manfaat yaitu menemukan selisih atau kehilangan dan juga kerusakan. Yang kedua, itu untuk mengkoreksi catatan akuntansi dan juga meningkatkan keandalan laporan keuangan. Nah, yang terakhir tidak lupa ada pengamanan fisik, yaitu apa aja sih langkah-langkah penting dalam pengamanan fisik? Yang pertama, gudang. Gudang itu harus tertutup dan juga terkunci. Yang kedua, akses hanya untuk petugas yang berwenang atau aksesnya terbatas. Yang ketiga, CCTV dan sistem keamanan lainnya harus dijaga atau selalu diperhatikan setiap saat. Nah, yang keempat, formulir keluar masuk barang atau ada gate pass. Nah, yang terakhir ada sistem check-in, check-out barang atau pencatatan masuk dan juga keluar. Nah, persediaan itu mudah hilang, rusak, ataupun dicuri jika pengawasan fisik lemah. Maka, aspek fisik dan sistemik harus diperkuat bersama. Tanpa pengendalian internal yang memadai, perusahaan itu bisa mengalami kerugian yang sangat besar dari kehilangan stok, manipulasi data, hingga kesalahan pencatatan yang mempengaruhi laporan keuangan dan perpajakan. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur cut-off dan teknologi. Prosedur cut-off itu pastikan transaksi akhir periode dicatat ke periode yang benar. Perhatikan barang dalam perjalanan dan ketentuan FOB. Selanjutnya, ada penggunaan teknologi. Manfaatkan barcode, RFID, sistem inventaris perpetual, dan juga ERP dan untuk efisiensi. Nah, yang terakhir ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi catatan perpetual dengan hasil hitung fisik, analisis, dan juga penyebab perbedaan. Yuk kita bahas secara detail lagi. Yang pertama, cut-off prosedur. Apa sih itu? Prosedur untuk memastikan bahwa semua transaksi pembelian dan juga penjualan dicatat dalam periode yang benar, terutama di akhir tahun. Kenapa penting? Karena untuk menghindari salah saji laporan keuangan. Misalnya, barang sudah dikirim supplier, tapi belum tiba. Apakah dicatat atau nggak dicatat? Nah, berikut ada contoh-contoh situasi penting. Yang pertama, barang dalam perjalanan dengan syarat FOB shipping point itu sudah menjadi milik pembeli sejak dikirim. Maka harus dicatat sebagai persediaan walau fisiknya belum sampai. Nah, ada juga penggunaan teknologi. Teknologi modern untuk kontrol stok. Yang pertama ada barcode scanner untuk otomatisasi pencatatan. Ada juga RFID atau dikenal dengan radio frequency identification, itu pelacakan secara real time. Ada juga sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, itu untuk integrasi seluruh fungsi baik dari akuntansi, gudang, dan juga pembelian. Manfaatnya itu untuk mengurangi human error, meningkatkan kecepatan dan juga akurasi, serta dapat diakses lintas departemen secara real time. Hasil dari pengendalian internal yang baik itu kita akan mendapatkan risiko kehilangan menurun, kecurangan bisa dicegah, dan juga data akuntansi lebih dapat diandalkan, serta auditnya nanti jadi lebih mudah dan cepat.
Tidak lupa juga, pengendalian internal bukan hanya soal mencegah kerugian, tapi juga menciptakan proses bisnis yang efisien dan terpercaya, terutama di era digital saat ini. Next. Selanjutnya, kita akan membahas isu praktis dan pertimbangan manajerial. Pilihan metode penilaian persediaan ada FIFO versus LIFO memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan dan kewajiban pajak. Dampak metodenya, FIFO menaikkan laba kena pajak, sementara LIFO menekan laba kena pajak di lingkungan inflasi. Nah, ada juga IFRS versus LIFO. IFRS melarang penggunaan LIFO, sehingga perusahaan internasional perlu konsistensi pelaporan. Yuk kita bahas dengan lebih detail lagi. Nah, bagaimana metode penilaian persediaan memengaruhi laporan keuangan, pajak, dan juga strategi manajemen. Pengaruh terhadap laba dan pajak, metode FIFO atau yang dikenal dengan first in, first out. Nah, saat inflasi, barang pertama atau yang murah itu dijual terlebih dahulu, sehingga COGS-nya lebih rendah, sehingga laba lebih tinggi. Tapi, pajak juga jadi lebih tinggi. Yang kedua, ada metode LIFO atau last in, first out. Ini berbeda dengan FIFO first in first out. Sementara LIFO itu saat inflasi barang terakhir atau yang mahal dijual terlebih dulu sehingga COGS lebih tinggi, laba lebih rendah. Maka beban pajaknya jadi lebih rendah. Ada juga IFRS versus LIFO. IFRS melarang LIFO hanya diperbolehkan di beberapa negara, misalnya di bawah US GAAP. Artinya, perusahaan yang beroperasi secara internasional harus berhati-hati agar tidak menggunakan metode yang bertentangan dengan standar IFRS. Apa sih pertimbangan manajemen dalam hal ini? Apakah tujuan utama mengurangi pajak, meningkatkan laba, atau konsistensi laporan? Apakah perusahaan berorientasi lokal boleh LIFO atau global harus ikut IFRS? Nah, pemilihan metode penilaian persediaan bukan hanya soal angka, tapi juga menyangkut regulasi, perpajakan, strategi, dan persepsi investor. Next. Selanjutnya, kita akan membahas LIFO liquidation dan perpajakan. LIFO liquidation, penjualan melebihi pembelian, dapat meningkatkan laba secara artifisial. Perusahaan harus memantau level stok. Yang kedua, implikasi perpajakan. Aturan pajak bervariasi per yurisdiksi. Konsultasi pajak lokal diperlukan untuk penggunaan LIFO. Yuk kita bahas secara lanjut. Ini melanjutkan isu sebelumnya. Kita bahas fenomena khusus yang bisa memengaruhi interpretasi laporan keuangan. LIFO liquidation itu ketika penjualan melebihi pembelian, maka perusahaan menggunakan stok lama atau dengan harga yang murah, sehingga COGS lebih rendah dan laba tampak tinggi. Tapi, kenaikan laba ini tidak mencerminkan kinerja yang nyata. Ini disebut artificial profit, harus dianalisis dengan hati-hati. Sebagai contoh, stok lama, perusahaan mempunyai stok lama dengan harga 8 per unit, akhirnya dijual. Padahal stok baru itu harganya 14 per unit, belum dibeli lagi. Ini menurunkan COGS sehingga menaikkan laba, tapi tidak sustainable. Ada juga implikasi manajerial. Manajemen dalam hal ini perlu mempertimbangkan efek jangka panjang dari metode yang digunakan, potensi volatilitas laba akibat LIFO liquidation. Apakah laporan menjadi menyesatkan bagi investor? Nah, dampak keseluruhan pemilihan metode bisa mempengaruhi cash flow dari pajak, kinerja laba, evaluasi investor, serta kepatuhan regulasi.
Sehingga tidak ada metode yang terbaik secara mutlak. Yang penting adalah konsistensi, transparansi, dan kesesuaian dengan strategi serta regulasi yang berlaku. Selanjutnya, yuk kita ada soal latihan mengenai FIFO, LIFO, dan average. Mari kita tinjau soal dengan data yang sama untuk metode FIFO, LIFO, dan rata-rata terimbang. Sebenarnya ini sudah dijelaskan tadi sebelumnya, namun kita akan bahas dengan lebih lanjut lagi. Di sini diketahui persediaan awal ada 100 unit dengan harga 10 per unit, sehingga didapatkan angka 1000 dari 100 unit dikali 10 per unit, jadi 1000 untuk harga 100 unit. Yang kedua, ada purchase 1 atau pembelian 1, ada 200 unit dengan harga per unit adalah 12, sehingga 200 dikali 12 menjadi 2400. Yang ketiga, ada purchase 2 atau pembelian 2. Terdapat 150 unit dengan harga per unit yaitu 14, sehingga 150 dikali 14 kita dapatkan angka 2100. Sehingga total barang tersedia sama dengan 100 ditambah 200 ditambah 150 menjadi 450 unit. Total nilai persediaan 1000 ditambah 2400 ditambah 2100 sama dengan 5500 sama dengan 5500. Nah, penjualannya itu 300 unit. Sehingga persediaan akhir menjadi 150 unit dengan cara 450 dikurang 300 sehingga persediaan akhirnya itu 150 unit. Nah, tujuannya itu kenapa kita menghitung COGS itu harga pokok dari 300 unit yang dijual. Sementara persediaan akhir itu nilai dari 150 unit yang tersisa. Di next metode-metode yang akan kita gunakan itu ada FIFO, LIFO, dan juga rata-rata terimbang atau average. Yang pertama, mari kita bahas mengenai FIFO terlebih dahulu. Penjualannya kan tadi 300 unit, sehingga 100 unit dikali 10 per unit, harga 10 per unit didapatkan 1000. Dan 200 unit dikali 12 per unit, harganya 12 per unit, 200 dikali 12 sama dengan 2400. Di sini kita dapatkan COGS-nya itu 3400. Sehingga untuk persediaan akhir yang tadi 150 unit tersisa, 150 unit ini dari pembelian terakhir dikali 14. Sehingga ending inventory-nya itu 2100. Yang kedua, kita akan membahas tentang LIFO atau last in, first out, di mana barang yang masuk terakhir itu dijual terlebih dahulu. Berarti penjualannya 300 unit, yaitu 150 unit dikali 14, harganya 14 per unit, didapatkan 2100. Dan juga 150 unit dikali harga 12 per unit sama dengan 1800. Sehingga COGS-nya kita dapatkan 3900. Nah, persediaan akhirnya kan menjadi 150 unit karena yang dijual terlebih dahulu itu yang 300-nya. 100 unit dikali 10 per unit sama dengan 1000 dan 50 unit dikali 12 per unit sama dengan 600 sehingga kita dapatkan ending inventory-nya adalah 1600. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita juga membahas dengan metode average cost atau rata-rata tertimbang. Nah, rata-rata per unit kita dapatkan 5.500 dibagi
total unit itu 450 dan sehingga 5.500 dibagi 450 menjadi 12,22 dibulatkan. Sehingga COGS-nya kita dapatkan untuk 300 unit itu 300 dikali 12,22 yaitu 3.667 dibulatkan. Sehingga persediaan akhir untuk 150 unit itu 150 dikali harga 12,22 menjadi 1.833 dibulatkan. Nah, sehingga kita dapatkan untuk kesimpulan penyelesaian soal ini, untuk metode FIFO itu COGS-nya 3.400, persediaan akhirnya 2.100, sementara untuk metode LIFO COGS-nya itu 3.900, persediaan akhirnya 1.600. Dan yang terakhir untuk metode average, COGS-nya 3.667 dan persediaan akhirnya 1.833. Nah, ini sangat berpengaruh pada laba dan juga ketentuan pajak nanti selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya di sini kita akan latihan untuk moving average perpetual. Nah, metode moving average itu menghitung ulang rata-rata biaya setiap kali terjadi pembelian. Di mana langkah pertama persediaan awal itu 100 unit dikali 10 rupiah per unit sama dengan 1.000. Sehingga kita dapatkan biaya rata-ratanya adalah 10 rupiah per unit. Langkah kedua, pembelian 50 unit dengan 12 rupiah per unit. Total unitnya 100 ditambah 50 sama dengan 150. Total nilainya 1.000 ditambah 600 sama dengan 1.600. Sehingga 1.600 dibagi 150 adalah 10,67 rupiah per unit. Nah, langkah ketiga, penjualan 80 unit. COGS-nya adalah 80 dikali 10,67 rupiah sama dengan 853,33 rupiah. Sehingga sisa persediaan 70 unit dikali 10,67 rupiah didapatkan 746,67 rupiah. Nah, metode moving average ini memberikan hasil yang dinamis dan akurat secara waktu nyata, sangat cocok untuk sistem perpetual atau pembaharuan stok secara langsung di sistem ERP. Next. Kita akan latihan juga untuk LCNRV, write down, dan reversal atau IFRS, di mana diketahui data ada 1.000 unit, biaya per unitnya ada 50, sehingga totalnya 50.000, dan NRV per unit adalah 45, sehingga totalnya adalah 45.000. Pertama, penurunan nilai. Kita hitung 50.000 dikurang 45.000 sama dengan 5.000. Ini adalah kerugian penurunan nilai. Sehingga kita bisa tuliskan jurnalnya dengan debit loss on inventory write down sebesar 5.000 rupiah dan kreditnya inventory sebesar 5.000. Jika NRV naik jadi 52, IFRS versus GAAP, IFRS reversal dibolehkan sampai 5.000 nilai yang pernah diturunkan. Tidak boleh lebih dari itu. Sementara USGAAP tidak memperbolehkan reversal. Sekali diturunkan, tidak boleh dikembalikan nilainya. Nah, jadi LCNRV adalah konservatif, lebih aman bagi investor. Tapi ada perbedaan besar antara IFRS dan juga GAAP yang perlu dicermati saat menyusun laporan lintas negara. Seperti yang kita lihat, jika reversal, NRV naik ke Rp52 per unit, maka totalnya Rp52.
IFRS mengizinkan pemulihan hingga 5.000, sehingga jurnalnya kita bisa mencatat sebagai debit inventory Rp5.000 dan juga kredit reversal of inventory write down sebesar Rp5.000. Next. Nah, yang terakhir, kita akan membahas contoh soal mengenai metode retail atau konvensional. Metode retail ini digunakan untuk mengestimasi nilai persediaan akhir. Nah, total barang dijual itu 100.000 harga jual, margin laba kotor 40%, maka biaya atau cost dari barang yang dijual adalah 60% dari 100.000, didapatkan 60.000. Sehingga total barang tersedia untuk dijual itu harganya 120.000. Maka persediaan akhir 120.000 dikurang 100.000 itu 20.000. Nah, estimasi nilai persediaan akhir at cost itu 20.000 dikali 60% sama dengan 12.000. Nah, di dalam soal diketahui hasil akhir estimasi persediaan itu 17.532,47. Itu artinya dari total penjualan dan margin, perusahaan menghitung mundur ke estimasi nilai persediaan. Sehingga retail method cepat dan efisien, tapi kurang akurat jika margin berubah-ubah atau ada diskon besar. Hanya cocok untuk estimasi, bukan laporan tahunan. Next. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai perbedaan utama IFRS versus US GAAP dalam persediaan. Nah, tujuannya ini kita akan lebih memahami perbedaan utama antara dua standar akuntansi terbesar di dunia. Yang pertama ada IFRS, yang diketahui dengan International Financial Reporting Standards, dan juga US GAAP, Generally Accepted Accounting Principles, dalam perlakuan terhadap persediaan. Yuk, yang pertama kita menggunakan metode LIFO. Nah, di LIFO ini, IFRS itu melarang penggunaan metode LIFO atau last in first out. Sementara US GAAP memperbolehkan metode LIFO. Selanjutnya, penjelasannya itu, IFRS melarang LIFO karena dianggap tidak mencerminkan aliran fisik barang yang wajar dan bisa menurunkan kualitas laporan keuangan, terutama dalam kondisi inflasi. LIFO bisa menciptakan artificial profit ataupun loss akibat LIFO liquidation. Nah, US GAAP mengizinkan LIFO karena alasan penghematan pajak dan juga matching cost versus revenue. Perusahaan yang menggunakan LIFO di Amerika Serikat harus menyesuaikan jika ingin go international atau menyusun laporan keuangan konsolidasi berbasis IFRS. Selanjutnya, kita akan membahas dari metode lower of cost versus di IFRS menggunakan pendekatan LCNRV atau lower of cost and net realizable value. Net realizable value estimasi harga jual dikurangi biaya penyelesaian atau penjualan. Pendekatan lebih langsung dan relevan secara ekonomi. Sementara USGAP menggunakan pendekatan LCM atau lower of cost or market. Market adalah nilai pengganti atau replacement cost, tapi dibatasi oleh ceiling dan juga floor. IFRS hanya satu perbandingan, cost versus NRV, sementara GAAP membandingkan cost versus market, dengan market dibatasi antara floor ceiling. Yang ketiga, kita melihat dari sisi metode reversal write-down. Dari IFRS memperbolehkan pembalikan atau reversal atas penurunan nilai persediaan jika nilai pasar naik kembali.
Tapi, pembalikan hanya boleh sebesar jumlah penurunan sebelumnya dan juga dicatat sebagai pengurangan beban atau gain pada periode berjalan. Sementara untuk USGAP itu melarang reversal. Sekali sudah diturunkan, tidak boleh dibalik, meskipun nilai pasar naik. Alasannya itu untuk pendekatan konservatif untuk melindungi pengguna laporan keuangan dari overstatement. Nah, implikasinya untuk perusahaan global, perusahaan multinasional itu harus memilih metode yang sesuai dengan standar induk perusahaan. Jika laporan dikonsolidasikan secara global, tidak bisa gunakan LIFO. Perlu rekonsiliasi jika entitas anak pakai USGAP dan induk pakai IFRS. Perbedaan antara IFRS dan GAAP dalam persediaan tidak hanya teknis, tapi juga mencerminkan filosofi pelaporan yang berbeda. IFRS lebih menekankan pada nilai wajar dan relevansi, sedangkan GAAP lebih menekankan pada konservatisme dan aturan eksplisit. Jadi, dari bab 8 ini kami sudah belajar bagaimana persediaan itu didefinisikan, diklasifikasikan, biaya apa yang dimasukkan, sistem pencatatan, berbagai metode aliran biaya, penurunan nilai LC/NRV, metode estimasi, isu khusus, dampak kesalahan, pengendalian internal, sampai contoh soal latihan, dan akhirnya perbedaan mengenai IFRS dan juga USGAAP. Semua ini menunjukkan bahwa persediaan adalah aset yang sangat penting dan perlakuan akuntansinya sangat berpengaruh pada laporan keuangan serta keputusan manajerial perusahaan. Sekian dari kami kelompok 7. Jika ada kesalahan dan kurang kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.